Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bersedia menjadi pemimpin? Baik Raka, silakan dipimpin doa. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengenal Ibu? Lalu, apa kalian sudah saling kenal dengan teman-teman yang ada di sini? Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa saling mengingat teman-teman yang ada di sini. Maka, perkenalannya dilakukan dengan menyebut nama dan kelas ya. Jadi di sini nanti ketika sudah menyebut nama dan kelas, kita bisa menyampaikan dengan hai, seperti itu ya. Contohnya misal nama Ibu. Perkenalkan, nama saya Azizah Ulia. Saya berasal dari kelas IPA 1. Hai Ulia, seperti itu ya. Apakah bisa dimengerti? Ya, baiklah. Sebelum kalian memperkenalkan nama kalian, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Azizah Ulia. Bisa kalian panggil Ibu Azizah, bisa kalian panggil Ibu Ulia, ya. Di sini Ibu sebagai guru BK kalian yang baru dan kebetulan ini adalah kali pertama Ibu melakukan konseling dengan kalian. Ibu rasa cukup ya? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Baik, Mbak Intan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kebetulan karena di sekolah kita sebelumnya sudah ada 3 guru BK. Nah, sekarang itu ditambah 1 guru BK, yaitu Ibu, menjadi 4. Dan Ibu itu ditugaskan untuk kelas 11 bersama salah satu guru BK. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup ya. Jadi sekarang giliran kalian memperkenalkan nama dan kelas masing-masing. Caranya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Baik, kita mulai dari yang sebelah kanan Ibu terlebih dahulu. Halo Mbak Intan. Halo Mas Raka. Halo Mbak Desi. Oke, baiklah. Sekarang sudah saling kenal ya. Ada yang satu kelas ya? Antara Mas Raka dan Mbak Intan? Baiklah. Selanjutnya, kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Atau ada yang sudah pernah ngikuti konseling kelompok? Oh ya, bagaimana dengan Mas Raka dan Mbak Desi? Sepertinya sudah pernah mengikuti konseling kelompok. Baiklah. Baiklah, kalau begitu, kalian tahu apa itu konseling kelompok? Mungkin Mbak Desi terlebih dahulu. Kemudian Mas Raka. Iya, bagus. Kemudian, apakah Mbak Intan sudah tahu apa itu konseling kelompok? Ya, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum pertanyaan kalian semakin jauh, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Tapi sebelumnya tadi sudah bagus ya apa yang disampaikan oleh Mbak Desi mengenai konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan yang kalian alami. Jadi kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang dialami. Seperti contoh,
saya mengalami masalah dalam bidang belajar. Saya sulit berkonsentrasi, tidak fokus, sering terlambat, malas, merokok, dan lain sebagainya. Dan kenapa kita perlu melakukan konseling kelompok? Sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Raka. Kita melakukan konseling kelompok memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kelompok maupun kalian yang memiliki masalah yang sama dengan teman. Ya, sampai di sini sudah bisa dimengerti? Baik. Dan ada lagi, di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang disebut dengan asas di dalam konseling kelompok. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu kalian diharapkan bisa menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak luar selain anggota mengetahui apa yang akan kita bicarakan dalam konseling kelompok. Yang kedua, keterbukaan, yaitu kalian saling diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, ide-ide, pertanyaan, ataupun pernyataan-pernyataan yang terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Yang ketiga, kegiatan, yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Yang keempat, kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi, berpasang-pasangan, atau membuat diskusi di dalam diskusi. Apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan. Dan apabila kalian ingin berpendapat, kalian diharapkan untuk menunjuk tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ke ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Sampai di sini sudah paham? Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini? Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, bagaimana kalau kita bermain permainan kecil? Teman-teman yang lain ada yang punya ide? Baiklah, dari permainan yang sudah kita mainkan, bagaimana perasaan kalian? Lalu gunanya permainan tadi untuk apa? Iya, bagus. Ibu harapkan setelah kita memainkan permainan tadi, kalian bisa semangat, fokus, tetap berkonsentrasi, dan secara aktif serta terbuka mengikuti kegiatan kita ini ya. Kalau begitu, tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya? Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian saat ini alami. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita bahas, yang mana permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Sudah bisa dimulai? Kalau begitu, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silahkan tunjuk tangan. Baik, Mas Raka. Jadi, Mas Raka itu mempunyai masalah dengan teman. Siapa lagi yang ingin menyampaikan masalahnya? Baik, Mbak Intan. Oh, jadi Mbak Intan sering terlambat masuk sekolah ya? Lalu Mbak Desi? Baiklah, sudah semua ya menyampaikan permasalahannya. Yang pertama tadi Mas Riko, yaitu permasalahannya dengan teman. Terus Mbak Intan, yaitu sering terlambat ke sekolah. Dan Mbak Desi, yaitu ada masalah dengan keluarga ya Mbak. Jadi, dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian sampaikan,
Menurut kalian permasalahan siapa yang benar-benar penting dan harus diselesaikan terlebih dahulu? Baiklah, jadi Mbak Desi dan Mbak Intan ingin masalahnya dibahas saat ini. Namun kali ini kita akan membahas satu permasalahan dulu. Dari teman-teman siapa yang setuju kita akan membahas masalah Mbak Desi? Baik, Mbak Intan dan Mas Raka setuju ya? Baik, di sini kita akan membahas permasalahan sesuai kesepakatan ya. Dan teman-teman banyak yang setuju apabila kita membahas permasalahan Mbak Desi. Tapi kepada Mbak Intan dan Mas Raka, tenang saja ya. Permasalahan kalian itu bisa dibahas pada pertemuan kita yang selanjutnya. Bagaimana dengan Mas Raka dan Mbak Intan? Apakah kalian setuju? Baik. Kalau begitu, kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Mbak Desi, yang mana sudah ia katakan sebelumnya bahwa ia memiliki masalah dengan keluarganya ya Mbak. Sekarang kembali kepada Mbak Desi, bisa diceritakan bagaimana permasalahan kepada teman-teman? Baik Mbak Desi, Ibu mengerti dan Ibu paham sekali apa yang Mbak Desi rasakan. Karena permasalahan Mbak Desi adalah permasalahan keluarganya yang membuatnya sedih, apakah dengan teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat? Baik, tadi sudah jelas bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman, kemudian keuangan, dan selalu membahas permasalahan yang sudah berlalu ya, Mbak Desi. Lalu Mbak Desi apakah pernah mencoba untuk mengingatkan mereka tidak? Baik, kalau begitu kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi atau jalan terbaik untuk bisa Mbak Desi lakukan supaya hubungan orang tuanya ini bisa membaik dan tidak mengganggu sekolahnya? Ya, itu tadi solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman. Yang pertama dari Mas Raka, yaitu dengan berbicara yang baik-baik kepada orang tua tentang perasaan Mbak Desi. Kemudian dari Mbak Intan, yaitu berkumpul dengan keluarga. Lalu dari beberapa solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi, mana yang kira-kira bisa segera Mbak Desi lakukan agar Mbak Desi tidak perlu sedih dan tidak bersemangat untuk ke sekolah? Baiklah, kalau begitu, keputusan yang Mbak Desi ambil, Ibu dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Mbak Desi segera terselesaikan dan tidak perlu lagi berkelanjutan. Semoga keluarga Mbak Desi selalu damai, tentram, dan harmonis. Jadi, Mbak Desi tidak perlu lagi malas ataupun tidak bersemangat untuk ke sekolah. Nah, Ibu rasa kegiatan konseling kelompok ini kita cukupkan. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok kita kali ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Baik, siapa? Mbak Intan? Wah, bagus sekali Mbak Intan. Bagaimana dengan Mas Raka atau Mbak Desi? Bagus itu Mas Raka. Kalau begitu, kegiatan kita cukupkan sekian ya. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Akhirnya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.